Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Apriani Maulidia dengan NIM 12320600071. Di sini saya akan mereview mengenai analisis dari kelima jurnal dengan judul Pemanfaatan Virtual Lab PHET dalam meningkatkan pembelajaran biologi di sekolah. Oke. Nah, baik. Yang pertama di sini, jurnal yang pertama ini dengan judul Pelatihan Pemanfaatan VIGET Interactive Simulation sebagai sarana praktikum dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 bagi guru MGMP IPA MTS pada tahun 31 Desember 2023. Nah, di sini contoh dari jurnal. Kemudian apa yang diteliti? PHET Interactive Simulation sebagai sarana praktikum dalam pembelajaran IPA secara daring, mendownload dan menginstal PHET, mengoperasikan PHET, serta menyusun worksheet untuk mengaplikasikan PHET, membantu para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di era BDR, melatih keterampilan teknis guru dalam mengunduh, menginstal, dan mengoperasikan PHET. Nah, kemudian bagaimana cara meneliti? Nah, yang pertama itu metode curah. Pendapat digunakan sebagai pembuka pelatihan, peserta diajak untuk bereksplorasi tentang kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPA. Kemudian juga metode diskusi digunakan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik virtual lab dan VHAT, interactive simulation, sebagai sarana menjalankan praktikum secara virtual dalam pembelajaran IPA. Nah, yang ketiga ini metode demonstrasi digunakan untuk membimbing peserta dalam menggunakan VHAT, interactive simulation. Lalu workshop digunakan untuk memfasilitasi para guru dalam melakukan analisis kurikulum untuk menentukan kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan membantu adanya PHET sebagai sarana praktikum. Selanjutnya menyusun workshop untuk menerapkan PHET dalam pembelajaran daring. Nah, kelebihan yaitu dapat menyajikan informasi mengenai proses atau konsep biologi yang cukup kompleks. Artikel ini menjelaskan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan kemampuan guru untuk menggunakan PHET. Kemudian metodologi yang terstruktur, yang mana tahapan-tahapan pelatihan, persiapan pelaksanaan, dan evaluasi memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kegiatan dalam penggunaan aplikasi PHET dan mendapat kegunaan secara luring baik di kelas ataupun di rumah, yang mana memberikan wawasan yang bermanfaat bagi guru IPA untuk menjalankan aktivitas pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan prestasi belajar, dan PHET ini dapat diakses secara gratis. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama itu, meskipun ada data evaluasi, artikel ini tidak dijelaskan secara mendalam tentang bagaimana hasil pelatihan yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu juga waktunya yang terbatas, artikel juga tidak menjelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi berikutnya. Kemudian jurnal yang kedua. Nah, pelatihan pemanfaatan virtual laboratorium sebagai media praktikum IPA berbasis digital pada tahun 2024. Nah, apa aja yang diteliti? Jadi menyediakan alternatif praktikum berbasis digital untuk sekolah atau perguruan tinggi dengan keterbatasan fasilitas laboratorium, meningkatkan kemampuan teknologi dalam pembelajaran IPA, membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pengajaran IPA. Kemudian respon positif dari peserta pelatihan baik dalam pemahaman materi, pemahaman operasional terhadap PHET simulasi mengindikasikan bahwa pelatihan ini menjadi alternatif dan efektif bagi pembelajaran IPA di tengah keterbatasan laboratorium secara fisik. Lalu bagaimana cara meneliti sebagai eh, peneliti ini ada metode-metodenya, yaitu metode participatory action research, yaitu jadi persiapan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi yang mengutamakan partisipasi aktif dari para peserta kegiatan PKM sebagai subjek utama dalam proses pelatihan, mengenalkan platform PHET, dan panduan pemanfaatan simulasi untuk percobaan IPA. Lalu kelebihannya itu artikel ini menggunakan laboratorium virtual laboratory sebagai solusi atas keterbatasan fasilitas, kemudian keterlibatan peserta secara aktif, dan artikel ini meningkatkan kooperasi guru untuk memanfaatkan teknologi secara digital, dan PIGIT ini diakses secara gratis. Lalu kekurangannya itu artikel hanya melibatkan 34 peserta satu program studi yang memungkinkan tidak cukup untuk menggambarkan kondisi guru sains secara keseluruhan. Dan artikel ini tuh hanya berfokus pada penelitian praktikum IPA, pada laboratorium ini juga bisa digunakan pada mata pelajaran matematika dan juga teknik. Lalu, jurnal yang ketiga adalah pengaruh penerapan laboratorium virtual PHET terhadap motivasi belajar IPA pada materi gelak lurus. Nah,
yang apa sih yang diteliti? Nah, tujuan yang diteliti ini adalah mengetahui bahwa bagaimana pengaruh penerapan laboratorium virtual PHET terhadap motivasi belajar IPA siswa pada materi gerak lurus. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksperimen dengan jenis kuasi eksperimen yang menggunakan desain first test only control group. Nah, kemudian penelitian dalam artikel ini tuh menggunakan metode eksperimen dengan jenis kuasi eksperimen semu. Penelitian ini digunakan dua kelas, yaitu eksperimen kelas yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran laboratorium virtual PHET dan juga ada kelas kontrol, yaitu pembelajaran konvensional. Nah, kelebihannya itu pembelajaran berbasis teknologi dengan yang sesuai dengan zaman dan kebutuhan peserta didik gitu ya. Lalu juga siswa yang belajar IPA ini adanya PHET ini memiliki motivasi yang sangat baik, bahkan kategori tinggi 29% dan kategori sedang 53%. Dan membuktikan bahwa penerapan laboratorium virtual PHET ini mempengaruhi secara signifikan dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Lalu kekurangannya itu apa? Kelebihan PHET ini yaitu sangat menarik asik sehingga siswa ini tuh lebih cenderung hanya bermain-main. Kemudian artikel ini menyoroti keunggulan dari PHET namun tidak dilihatkan gitu ya apa sih kekurangannya, dan kemudian pembelajaran dalam eh, pembelajaran VJT ini itu kurang interaktif gitu sehingga siswa ini tidak mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh secara fisik langsung. Nah, lalu yang keempat adalah jurnal tentang judulnya itu efektivitas penggunaan laboratorium virtual dalam meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik MAS Muhammadiyah Nangor. Nah, pada tahun Desember 2023, lalu apa aja sih yang diteliti? Nah, membantu proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran pada lembaga pendidikan dengan fasilitas laboratorium yang kurang memadai, mengetahui pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap peningkatan hasil belajar biologi peserta didik MAS Muhammadiyah Nangor. Lalu, bagaimana cara meneliti metode eksperimen dalam bentuk pre-experimental design? Penelitian yang digunakan yaitu one group pretest dan juga post test, jadi ada variabel bebas. Ya, kemudian juga penggunaan media laboratorium, simulasi PHET, dan variabel terikat. Nah, kelebihannya itu PHET ini dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik dalam penelitian, yaitu mengetahui adanya tindakan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan aplikasi virtual dan tentang pelajaran fotolistrik. Lalu juga laboratorium virtual PHET ini menjadi pilihan untuk aplikasi sebagai pembelajaran yang mendukung kegiatan biologi di kelas. Nah, analisis data dilakukan dengan uji statistik, Pride Simple Test, Grand Score untuk memastikan hasil penelitian lebih objektif. Kemudian kekurangannya itu artikel ini hanya melibatkan 23 siswa, yaitu satu sekolah yang mungkin tidak cukup representatif untuk menarik kesimpulan yang cukup luas. Lalu juga per artikel hasil belajar diukur melalui tes tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti keterampilan praktis, pemahaman konsep, atau motivasi belajar siswa. Nah, yang ketiga ini kesulitan bagi siswa dalam memahami konsep tertentu tanpa praktik langsung. Nah, yang terakhir adalah jurnal internasional yang saya review, yaitu as of PHET simulation uh, as a virtual laboratory to improve students problem solving skill, analisis data dilakukan dengan uji statistik, Pride Simple Test and Grand Score untuk memastikan hasil penelitian lebih objektif pada tahun Desember 31 2023. Nah, apa aja sih yang diteliti? Jadi, eksperimen kinematika gerak menggunakan simulasi virtual PHET memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Pengalaman eksperimental kinematika gerak di kelas biologi menggunakan simulasi PHET untuk mengeksplorasi peningkatan hasil belajar fisika mahasiswa setelah meningkatkan eksperimen kinematika gerak menggunakan simulasi PHET. Nah, analisis data yang dilakukan itu uji statistik, jadi ada baik tes dan grand score untuk memastikan hasil penelitian lebih objektif. Yang dilakukan pada penelitian itu ada pretest 1 dan pretest dan post-test 2, dilakukan sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Sedangkan melakukan pembelajaran berupa eksperimen kinematika gerak menggunakan simulasi PHET virtual dilakukan analisis statistik, yaitu uji T berpasangan untuk mengetahui perbedaan rata-rata skor hasil belajar siswa antara post-test dan juga pretest. Lalu kelebihannya ini adalah eksperimen kinematika gerak menggunakan simulasi PHET ini memberikan dampak yang sangat signifikan, meningkatkan hasil belajar para siswa. Kemudian menggunakan desain post-test dan pretest untuk mengukur peningkatan hasil belajar sebelum dan juga sesudah menggunakan PHET ini atau laboratorium virtual. Lalu juga artikel ini memanfaatkan simulasi virtual PHET sebagai alat pembelajaran yang dapat meningkatkan interaktif dan visualisasi konsep fisika yang sulit dipahami dan juga biologi. Kemudian penelitian ditunjukkan bahwa siswa tidak hanya meningkatkan hasil kognitif
kognitif, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan analisis melalui eksperimen virtual. Nah, kekurangannya adalah artikel ini tidak memberikan saran praktis yang cukup untuk guru untuk penerapan hasil penelitian dalam pengajaran sehari-hari. Kemudian, artikel ini tidak membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan simulasi virtual di kelas, kayak masalah teknis atau kekurangannya gitu. Kemudian, artikel ini juga sampel penelitian terbatas gitu ya. Penelitian hanya melibatkan 24 siswa program studi, jadi tidak mencakup besar atau luas. Nah, cukup sekian analisis review singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.